Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Tak lupa saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya diberikan kesempatan untuk tampil di hadapan teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya mahasiswa semester 3 manajemen dari Universitas Pakuan. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Business Communication and Negotiation yang dibimbing oleh Bapak Aditya Primayuda. Di sini saya akan membawa pembahasan mengenai evolusi marketing. Sebelum saya memulai ke pembahasannya, saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk teman-teman semua. Pertanyaannya adalah, era marketing manakah yang sekarang kita gunakan? Dan apabila teman-teman sudah mendapat jawabannya, teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Baiklah, sekarang kita langsung ke pembahasannya. Evolusi marketing. Marketing 1.0 bersifat produk centric. Perusahaan fokus untuk menciptakan produk-produk terbaik sehingga perusahaan bekerja dengan cara product driven. Orientasi marketing, bagaimana menjual produk sebanyak mungkin, versi produsen, produk unggul, dan berkualitas. Akan tetapi, keinginan konsumen atau pelanggan tidak dipikirkan. Jadi, marketing ini tuh muncul di saat revolusi pada awal tahun 1900-an. Dalam era ini, perusahaan tidak memperdulikan perasaan pelanggannya, melainkan mereka hanya memberikan produk yang dibutuhkan oleh konsumen saja. Tidak seperti sekarang, di era ini pemasaran dilakukan SEO. Dan dikarenakan media ini bersifat searah, maka perusahaan memiliki data yang sedikit untuk mengetahui umpan balik atau dampak dari iklan yang telah mereka buat. Maka dari itu, pada awal mula teori ini, perusahaan hanya memfokuskan untuk memberikan produk yang untuk memberikan produk dan layanan yang sangat berarti bagi konsumen saja. Marketing 2.0 bersifat customer centric, orientasi pada kebutuhan pelanggan. Produsen mencari lalu mempelajari kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu mereka membuat produk sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Brand produk diupayakan punya ikatan emosional dengan pelanggan. Produk di zaman marketing 2.0 banyak dan perebutan hati pelanggan. Marketing ini berbeda dengan era sebelumnya. Di era ini, perusahaan mulai memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan strategi berdasarkan minat dan kebutuhan konsumen dan mencapai segmentasi pasar tertentu mulai dari jenis kelamin, usia, dan gaya hidup mereka. Dan di era ini, pemasar tidak hanya berkomunikasi dengan media tradisional saja, mereka sudah mulai aktif mempromosikan produk mereka di media sosial yang dimana masyarakat mengenai produk atau jasa yang mereka berikan. Dengan begitu, pemasar dapat mengetahui lebih lanjut perilaku konsumen, kebutuhan konsumen, target pasar, dan lain sebagainya. Dengan informasi ini, mereka dapat merancang sebuah strategi marketing yang sesuai dengan segmentasi mereka. Di sini untuk variasi produk pada era marketing boleh dikenal. Yang pertama itu nilai tambah pada sesuatu di luar produk. Yang kedua, precision marketing, itu produk diarahkan ke niche market atau ceruk pasar yang rela membayar tinggi untuk hal yang disukainya. Dan untuk yang ketiga itu ada killer kategori atau produk demikian beragam. Apa saja yang sesuai psikografi tiap orang. Contohnya ada one step shopping atau mall. Selanjutnya ada marketing 3.0. Bersifat human centric, orientasi yang dijual adalah isu atau kegiatan sosial dan lain-lain. Di era ini, perusahaan sudah mulai memperlakukan orang tidak hanya sebagai konsumen. Ini berarti perusahaan mulai mendekati konsumen secara manusia seutuhnya. Mereka mulai memahami pikiran, hati, dan jiwa konsumen. Pada dasarnya, marketing ini sama seperti marketing 2.0 yang berorientasi pada konsumen. Namun, di era ini, perusahaan memiliki tujuan untuk memuaskan konsumen. Saat ini, banyak perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan terdalam mereka, seperti keadilan sosial, ekonomi, lingkungan, visi, misi, dan nilai mereka.
Konsumen tidak hanya mencari produk yang fungsional saja, tetapi juga emosional yang memenuhi kebutuhan mereka. Maka dari itu, di era ini, perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan solusi dan mengatasi masalah yang ada di dunia masyarakat. Mereka percaya bahwa konsumen adalah manusia seutuhnya, yang kebutuhannya tidak boleh diabaikan. Selanjutnya ada marketing 4.0. Pemasaran dalam konteks dunia digital, online dan offline, dikenal New Customer Experience dan Customer Journey. Marketing ini adalah pendekatan pemasaran yang menggabungkan interaksi online dan offline antara perusahaan atau organisasi dan pelanggan. Konsep marketing ini tercipta untuk menggabungkan pemasaran digital dan pemasaran tradisional untuk hidup berdampingan dalam marketing ini dengan tujuan memenangkan advokasi pelanggan. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai customer journey. Yang pertama itu ada tahapan aware. Jadi dalam tahap pertama ini konsumen sudah mengetahui brand yang kamu miliki. Jadi target utama yang produk atau layanan kalian kepada pelanggan dengan bentuk yang lebih menarik. Yang kedua ada appeal. Saat ini konsumen sudah mengetahui brand kalian. Sekarang saatnya kalian merayu calon konsumen supaya mereka tertarik dengan produk yang kalian tawarkan. Bisa dengan cara kalian menunjukkan secara langsung manfaat dan keunggulan produk atau jasa yang dimiliki, elaboratif dan menarik di media sosial. Yang ketiga ada S. Saat konsumen sudah mencapai tahap ini, mereka sudah mulai berminat terhadap produk kamu secara keseluruhan. Biasanya, konsumen akan mencari terlebih dahulu tentang produk atau merek yang kalian miliki. Jadi, setidaknya kalian harus memiliki ulasan yang cukup baik di media sosial, e-commerce, Google, dan media sosial lainnya. Yang keempat ada act. Jika kalian sudah mencapai tahap ini, maka strategi 3 tahap sebelumnya sudah sukses menarik perhatian konsumen. Dalam tahap ini, konsumen sudah siap untuk mengambil tindakan seperti membeli produk, mengunduh aplikasi, mendaftar, dan lain sebagainya. Hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini adalah akses pembelian dan pembayaran. Pastikan pelanggan dapat membeli produk atau jasa dengan mudah, entah itu melalui website, aplikasi, atau e-commerce. Selain itu, sistem pembayaran juga menjadi hal terpenting dalam tahap ini. Untuk memudahkan pembayaran, kalian bisa mencoba mendaftar QRIS atau menawarkan pembedana. Dan yang terakhir ada advocate. Mungkin kalian sudah memiliki banyak konsumen yang membeli produk yang kalian tawarkan. Namun, tahap inilah yang menjadi tantangan terbesar kalian untuk mempertahankan konsumen berbelanja atau berlangganan secara berkala di tempat kalian. Solusinya, kalian bisa membuat sebuah event atau campaign yang menawarkan hadiah, kupon, hadiah loyalitas, dan lainnya kepada konsumen kalian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti uang atau voucher dari publisitas yang mereka buat. Yang terakhir ada marketing 5.0. Ada next stage new CX, bisnis optimal, teknologi, kemanusiaan. Jika era marketing sebelumnya itu perkembangan dunia pemasaran masih sebatas dasar teknologi digital tinggi. Menurut Bapak Hermawan Kartajaya, beliau menyatakan bahwa marketing 5.0 adalah penerapan teknologi yang meniru manusia untuk menciptakan, berkomunikasi, menyampaikan, dan meningkatkan nilai. Salah satu tema penting dalam marketing 5.0 adalah next stage, yang merupakan sekelompok teknologi yang bertujuan untuk meniru kemampuan pemasar manusia. Next stage meliputi artificial robotics, sensor touch, augmented reality, virtual reality, dan blockchain. Era ini bukan tentang mengganti manusia dengan berdasarkan kecerdasan komputer, melainkan menemukan cara bagaimana komputer dan manusia dapat hidup berdampingan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video saya. Oh, dan jangan lupa untuk pertanyaannya dijawab ya. Sekian semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.